memang sangat berpengaruh sih, kan batik tradisional. Jadi ada kaitannya dengan pariwisata. Jadi ketika misalkan PSBB, orang nggak boleh kemana-mana, ya mana ada yang berkunjung. Ini beda lagi, ini nutup warna. Batik tulis juga ini. Jadi nantinya bisa, biar jadi 2 warna, ditutup sebagian. Nah. Secara garis besarnya aja, proses pembuatan batik tradisional cap dan tulis. Pertama, bahan itu dipotong ya sesuai ukuran yang telah ditetapkan. Kemudian si bahan itu dicuci, setelah kering, kemudian kalau untuk batik tulis didesain gambarnya, ditulis gitu. Kalau batik cap setelah dicuci ya tinggal dicap aja. Setelah digambar baru dikasih isi lah gitu. Bidang-bidang kosongnya diisi, namanya dikasih isen-isen gitu. Itu prosesnya untuk batik tulis kan lama gitu, bisa ada yang sampai 20 hari, 1 bulan, ada yang bisa 1 hari, ada yang seminggu selesainya gitu, macam-macam lah. Makanya akan berimbas juga ke harga gitu, makanya harga batik tulis juga berbeda-beda karena tergantung lama atau sebentarnya proses pembuatannya. Kalau yang di belakang itu proses batik cap ya, itu yang lebih sederhana, lebih gampang karena sudah ada alat cetaknya gitu. Sebetulnya batik cetak juga awalnya banyak yang dari batik tulis. Karena misalkan ada order banyak, ya kita harus dibikin alatnya. Nah, batik cap seperti ini. Ini alatnya. Nah, jadi sudah ada alatnya gitu kalau untuk batik cap itu. Ini juga sebetulnya beda-beda sih. Ada yang gampang, ada yang sulit, tergantung motifnya. Kalau motifnya banyak yang blok-bloknya gitu, biasanya lebih sulit. Kalau motifnya kayak inilah misalkan. Ini mungkin relatif sederhana Bu Haji ya? Ya, ini lebih sederhana, ini mungkin agak sedikit sulit. Nah gitu. Nah setelah itu ya, nanti diwarna. Di mana tuh? Diwarnanya. Daerah ini Masih agak jauh sih di sini, kita pewarnaannya agak terpisah karena kan pewarnaan itu di ruang lebih terbuka dan dekat dengan ipal. Kita ada ipal sederhana lah, pengolahan limbah lah itu yang sederhana itu. Nah jadi kita terpisah untuk pewarnaan tuh kita pisah dari proses pencantingan dan pengecapan. Setelah diwarna ya mungkin kalau misalkan untuk warna 2 kali ya nanti diolah lagi di sini. Untuk batik yang warnanya 1 kali bisa langsung jadi. Kalau untuk batik yang tulis itu pasti ditulis lagi. Setelah diwarna, dilorot, ditulis lagi. Kalau untuk batik cap yang 2 warna, setelah diwarna, dijemur, nanti balik lagi juga. Ya ini tuh besok pagi-pagi sebelum diwarna ini kan udah ini batiknya sama yang tadi ya. Tapi 2 warna, jadi dibantu pakai tulis juga. Sebelum diwarna lagi itu diperiksa dulu. Ada tim ya, tim yang memeriksa batik, takut ada yang kelewat, takut ada yang gimana gitu. Jadi diperiksa. Ya, quality controlnya pagi-pagi gitu. Kalau batik tulis takut ada yang habis disolder, terus harus diperbaiki gitu. Semuanya juga ini motifnya ini sekar jagat ya. Sekar jagat. Nah, di sini itu tidak semua karyawan bisa menggambar. Jadi ada khusus orang yang menggambar. Nah, ini mah kan namanya ngisen ya.
Nah, mengisi bidang-bidang kosong. Nah, kalau misalkan ini juga, ini beda lagi. Ini nutup warna. Batik tulis juga ini. Jadi nantinya biar jadi 2 warna, ditutup sebagian. Nah, ini. Ini batik tulis yang sudah kedua kali ini. Makanya sudah di warna biru. Nah, ini tinggal proses penyantingan kedua. Nah, tinggal pewarnaan yang kedua nanti. Ini juga sama. Ini pencantingan kedua. Ini motifnya merak ngibing. Kalau ini yang masih putihnya ini, yang belum ini baru digambar ya. Nah, ini baru digambar, belum diapa-apain, belum diisi-isi ya. Seperti ini. Ada juga batik ikan lah, motif ikan. Udah ada warnanya. Ini sudah kedua kali. Ini tuh alat cap, canting namanya, canting cap. Ini alatnya, ini modal kita ini bikin canting ini kan rata-rata bisa mencapai 1 juta lebih. Iya, kalau lebih kecil bisa ada yang minimal tuh 600 gitu ya. Ini mahal, makanya ini mungkin namanya aset ya. Aset. Bisa dipakai kapan saja, Bu? Iya, ini kan awet gitu, bisa selamanya, terus paling diperbaiki sedikit-sedikit lah gitu kalau ada kerusakan. Jadi modalnya sekali gitu. Ketika misalkan ada model baru atau kita membuat desain baru, nah itu kita bikin lagi gitu. Banyak sih atau tuh. mungkin pesanan baru Bu Haji ya? Iya. Langsung. Jadi tidak bikin lagi cetakan itu. Kalau yang udah di sini mah udah ini, kalau motif yang sudah ada ya sudah. Tapi misalkan ada motifnya tetap ini, tapi pengen ada logonya di tengahnya. Nah, itu harus bikin. Ya, biasanya kalau ada logonya biasanya pemesan yang bikin. Jadi kita nggak bikin, karena kita buat apa ada logo perusahaan atau logo instansi, pasti mereka yang mengeluarkan biayanya. Cantingnya juga bisa saya serahkan lagi. Kadang-kadang disimpan di sini, nanti tahun depan atau bikin lagi gitu. Agnesa itu dulu sebelum Agnesa kan sudah dari tahun 70. Makanya koleksi cantingnya banyak banget gitu. Nah, ini kayak ini kan logo-logo tuh. OJK. Nah, banyak ini tuh. Logo ya. Oh iya ya. Tuh. Diskominfo. Ini apa ya? Tasikmalaya, DPC Kota. Patelki. Ya. Patelki. Banyak sih macam-macam lah. Iya. Semua logo berarti ini ya? Iya, pokoknya yang memerlukan logo itu saya simpan, nanti suatu waktu kan mereka juga balik lagi, pesan lagi, makanya ini. Tidak mahal. Priangan, ada pikiran rakyat di sini tuh. Komplit. Ini. Nih. Coba apa ini? Cekawan. Anniversary Jekawan waktu itu ulang tahunnya Jekawan itu ya apa teh, mobil komunitas mobil itu ya? Mobil Tuturi Handayani. Ya, setidaknya memang sangat berpengaruh sih. Terpukul gitu. Betul, sangat terpukul. Jadi imbasnya tuh kan kalau untuk batik kayak di sini ya di Agnesa kan batik tradisional. Jadi sangat ada kaitannya dengan pariwisata. Jadi ketika misalkan PSBB orang nggak boleh kemana-mana, ya mana ada yang berkunjung. Otomatis kunjungan itu tidak ada. Kan kita juga batik kita tidak memasok ke pasar-pasar. Jadi hanya mungkin memasoknya ke perusahaan-perusahaan yang bikin baju lah, butik-butik gitu atau galeri-galeri gitu. Ketika mereka juga kena imbas, yang bikin baju juga kena imbasnya sama. Online juga sama, karena kan yang
yang beli online tuh banyak yang bikin baju lah, terus kena itu juga. Kita mungkin berimbas ke tenaga kerja juga, memang tadinya sih lebih banyak dari ini. Ketika Berkurang tenaga kerja. berkurang, karena kan waktu pas pertama pandemi itu kan kita sering berhenti. Nah, ada beberapa kan yang alih profesi lah. Ada yang mungkin jualan makanan, ada yang memang dia itu lebih udah ngurus cucu aja daripada kerjanya memang nggak rutin gitu. Nah, itu banyak yang seperti itu juga. Ada yang kerja di rumah orang gitu. Ada yang masih tetap walaupun misalkan dalam seminggu cuman berapa hari kerjanya, ada yang setia tetap gitu. Sekarang tuh kurang lebih ya sama laki-laki sama yang di luar juga ada kurang lebih 50-an lah, sama yang di depan ada 70-an. Berarti memang menurun. Menurun, sangat menurun. Iya. Tadinya makan di sini penuh.